Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajul Abdul Jalil Hasibuan, Prodi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Padang Lawas. Baik, di sini saya ingin menyelesaikan tugas UTS dari Bapak Haji Erwin Hamonangan Paneh dengan mata kuliah Hukum Tindak Pidana Khusus. Nah, pembahasan saya di sini tentang tujuan seseorang melakukan pencucian uang ataupun yang disebut dengan money laundering. Tujuan seseorang melakukan pencucian uang apa sih? Nah, salah satunya tidak lain dan tidak bukan untuk menyamarkan ataupun memodifikasi ataupun menyembunyikan asal-usul uang atau harta kekayaan tersebut yang berasal dari tindak pidananya. Nah, dengan proses seolah-olah itu tampak terlihat dari kegiatan yang sah, padahal aslinya tidak, karena itu hasil dari tindak pidana, sehingga pelaku dapat menggunakan tanpa terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Ya, namanya juga kejahatan, ya pasti terbongkar. Nah, dengan menyamarkan uang tersebut, pelaku berharap sudah dapat terhindar dari deteksi proses hukum ataupun kejahatannya. Padahal itu cuma sebentar dan akan terbongkar di kemudian harinya. Sehingga pelaku ingin dapat menggunakan hasil kejahatannya itu secara bebas, menggunakan uang tersebut sesuka hatinya. Nah, jadi kesimpulannya di sini ialah yang pertama, menyamarkan asal-usul uang tersebut. Nah, yang kedua, agar terhindar dari deteksi para penegak hukum. Dan yang terakhir adalah ingin membebaskan ataupun menggunakan uang tersebut secara keinginan sesuka hatinya. Baik, pembahasan selanjutnya tentang tujuan pelaku melakukan terorisme. Tujuan pelaku melakukan terorisme itu apa sih? Nah, tujuan pelaku melakukan terorisme ialah yang pertama, dia membuat kita merasa ketakutan sehingga dengan demikian dia dapat menarik perhatian kita karena kita sudah takut dibuatnya terlebih dahulu. Nah, dia itu membuat kita ketakutan sehingga perhatian kita kepadanya karena dia telah membuat kita merasa ketakutan. Akhirnya kita terpancing olehnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa dia meneror kita? Ya, bisa jadi karena perbuatan teror yang dia lakukan kepada kita karena tidak ada jalan lain yang dapat ia lakukan untuk melaksanakan kehendaknya ataupun perbuatannya. Maka dia menggunakan cara ini untuk membuat kita semakin panik dan tidak ada tahu lagi yang harus kita lakukan sehingga maka dia menggunakan cara ini untuk membuat kita semakin panik, was-was, dan kita tidak tahu harus berbuat apa kecuali untuk menaati kehendaknya. Begitu. Nah, jadi kesimpulannya di sini yang pertama dialah untuk membuat kita terlebih dahulu merasa ketakutan ataupun merasa was-was. Nah, yang kedua tidak ada lagi cara lain kecuali dengan cara ini. Nah, yang ketiga, dengan kita semakin panik tadi, maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan karena kita sudah tidak tahu harus berbuat apa kecuali untuk menaati kehendaknya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.